Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol subscribe channel Bimbingan Alumni UI dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Gimana? Udah siap? Ayo kita mulai! Oke, sekarang kita mulai nomor 1. Urutan 3 bilangan, 2/3 dikali 2/3, kemudian itu untuk satu bilangan secara utuh, kemudian bilangan yang kedua adalah 0,444, kemudian bilangan yang ketiga adalah 44,444%, gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari dari yang terbesar ke yang terkecil itu seperti apa. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, jadi kita melihat di sini tuh ada bentuk pecahan. Kemudian di sini bentuknya desimal, tapi di sininya itu kita tulis desimal. Di sini itu bentuknya persentase. Nah, kita mesti membuat ketiga bentuk ini tuh menjadi satu bentuk, gitu ya. Biar kita itu bisa membandingkan. Misalkan pecahannya diubah ke dalam bentuk desimal, gitu ya. Kemudian persentasenya diubah juga ke dalam bentuk desimal. Jadi begitu semuanya sudah dalam kondisi desimal, barulah kita bandingkan, gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari pecahan 4, kan ini 2 kali 2 kan 4 ya, dibagi 9, itu sama dengan, jadi semua yang pembagi 9 itu ada keunikan nih. Jadi kayak misalkan 0,4444 dan seterusnya. Ini tidak pernah berhenti ya. Seperti halnya kayak 1/9 gitu ya. 1/9 itu berapa sih? 0,1111 dan seterusnya. 2/9 itu 0,222222 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti. Oke, kalau untuk yang 0,4444 itu sudah dalam kondisi desimal, jadi kita biarkan saja. Kemudian kita masuk ke persentase. Di sini kita melihat 44,444%. Persen itu berarti per 100 ya. Atau kita ubah ke dalam desimal, komanya itu pindah 2 kali ke kiri ya, 2 langkah ke arah kiri, karena ini dibagi 100, kita akan dapatkan 0,44444 ya, 4-nya ada 5 kali. Nah, setelah kita buat seperti itu, baru kita sekarang dudukkan di dalam satu format yang sama, di mana 4/9 itu adalah 0,4444 dan seterusnya. Kemudian desimal di situ adalah 0,4-nya cuma 4 kali. Kemudian yang ini itu 4-nya 5 kali ya. Nah, seperti ini. Sekarang manakah yang paling besar? Ayo, siapa nih? Yang paling besar tentunya yang ini ya, yang paling besar ya. Urutan berikutnya itu adalah yang bagian ini. Karena 4-nya ada 5 kali. Oke. Sementara urutan yang paling terkecil, atau bilangan yang paling terkecil itu adalah yang hanya 4 kali. Gitu ya. Karena ini sebenarnya kan kalau kita mau bikin 5 angka di belakang koma, itu sebenarnya kayak gini, 40 ya. Jadi 40 itu lebih kecil daripada 44. Gitu ya. Jadi ini urutan yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Jadi mana kita lihat dari opsi yang ada? Yang ini ya. Oke. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita melihat ada suatu bentuk geometris susun antara persegi, kemudian ada lingkaran, dan ada segitiga. Oke, seperti gambar ini. Setengah lingkaran berada di dalam persegi ABCD. Dengan panjang sisi 8 satuan. Jadi kita bisa tahu bahwa ini tuh 8 satuan. Ini menandakan bahwa diameter lingkarannya itu juga 8 satuan. Yang artinya jari-jari lingkaran juga 4 ya. Karena diameter itu kalau dibagi 2 jadinya jari-jari. Oke. Bersinggungan dengan AB dan CD. Oke. Jadi lingkaran tersebut bersinggungan dengan AB dan CD seperti gambar. Garis E berada di pertengahan AD.
Oke, jadi ini pas di tengah-tengah. Artinya, jarak ini ke sini itu adalah 4. Oke, karena setengah dari 8 adalah 4. EF menyinggung lingkaran di H dan EG menyinggung lingkaran di I. Luas segitiga EHI adalah berapa? Oke, sekarang kita fokus dulu untuk mencari luas atau sisi dari segitiga tersebut. Ya, jadi luas segitiga EHI itu adalah kita tandai seperti ini. Ke sini, kemudian ke sini. Di mana ini adalah titik singgung ya. Karena H itu tuh tepat berada di titik singgung. Jadi kita mau mencari luas dari segitiga merah tersebut. Oke. Oke, sebenarnya di sini ada keunikan ya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, seringkali kalau ada lingkaran dan ada segi 4 gitu ya, kita perlu mencari garis bantu. Jadi garis bantu itu tuh biasanya itu kita hubungkan dari titik singgung ke titik pusat lingkaran, biasanya. Kita coba dulu ya. Misalkan ini adalah pusat dari lingkaran, kita tarik garis dari titik singgung ke situ. Oke, seperti ini dan mungkin bisa kita hapus dulu ya. Dan ini pasti akan membentuk 90 derajat. Gitu ya. Jadi ketika jari-jari dihubungkan dengan garis singgung, itu pasti akan membentuk 90 derajat. Oke, itu sifatnya dari garis singgung pada lingkaran ya. Nah, kalau kita tarik garis ini ke sini, itu panjangnya sama dengan panjang sisi dari persegi, yaitu 8. Oke, 8 dan kita tahu bahwa jari-jari lingkaran itu 4. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal, ini 4. Nah, jika ini adalah theta, oke, jika itu adalah theta, ingat lagi ya, sisi yang di bagian atau yang berwarna biru ini, itu adalah sisi depan dari theta. Betul ya? Sementara yang bagian sini itu adalah sisi miring dari theta. Nah, jika depan bagi miring, itu namanya sin. Jadi kita tulis di sini, sin theta adalah 4, ya, yaitu sisi depan, dibagi sisi sampingnya, atau di miringnya ya, yaitu 8. Di mana 4/8 itu adalah setengah. Sekarang kita coba cari ya. Ini kan theta bentuknya sudut lancip. Sin apa yang hasilnya setengah? Yaitu sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Berarti tetanya itu adalah 30 derajat. Nah, ini menjadi penentu sekali ya untuk menentukan luas segitiga EHI. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa besar dari sudut tetanya itu adalah 30 derajat. Oke, yang artinya bahwa sudut ini itu adalah 2 kali lipat dari theta, yaitu 2 kali 30, yaitu 60. Oke, jadi sudut yang besar ini adalah 60 derajat. Oke, nah sekarang kita coba perhatikan segitiga EHI ya, yang ini. Jadi kalau kita gambar ulang, seperti ini ya. Nah, ini tuh 60 derajat. Ya, 2 kali lipat dari 30 derajat. Kemudian, panjang sisi ini tuh berapa? Yang warna merah ini. Kita bisa gunakan konsep Pitagoras. Jadi, panjang dari EH adalah akar dari, ini kan sebagai sisi miring ya, 8 itu. 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Akar dari 64 minus 16. Jadi berapa ini? 48. Oke. Atau bisa kita tulis dengan akar dari 16 kali 3. Atau 4 akar 3. Begitu ya. Jadi kita tahu EH-nya itu adalah 4 akar 3. Kenapa ini menjadi penting? Jadi di sini tuh 4 akar 3. Di sini juga sama 4 akar 3 karena bentuknya simetris ya. Sehingga luas dari segitiga tersebut adalah setengah dikali 2 sisi yang mengapit. Ya, itu kita tulis di sini 4 akar 3 dikali 4 akar 3 gitu ya. Ini kali ini. Ingat ya, konsep dasarnya itu dari sini nih sebenarnya. Jadi kalau kita punya segitiga, ini A, B, ini theta.
Maka luas segitiga itu adalah setengah kali A kali B kali sin theta. Itu konsepnya. Jadi kalau di kasus ini berarti dikali sin 60 derajat. Itu setengah akar 3 ya. Jadi setengah dikali 4 akar 3 dikali 4 akar 3 itu adalah 16 kali 3 dan itu adalah 48 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Ingat ya. Jadi 48 dibagi 2 itu 24, 24 dibagi 2 itu 12. Oke, jadi jawabannya adalah 12 akar 3. So, jawaban untuk soal ini, soal nomor 2 ini adalah E ya, 12 akar 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, artinya B boleh sama dengan 0 ya. Tapi nggak juga harus 0 gitu ya. Sehingga fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b memiliki inverse sebagai berikut. Oke, sekarang kita coba recall lagi ya, kita ingat lagi masalah fungsi inverse. Jadi jika kita punya f a itu adalah b, misalkan seperti itu, atau kita jangan bicara yang a dan b dulu, karena ini a dan b akan dipakai. Kita bicara hal yang lain dulu, misalkan fx sama dengan k. Misalkan seperti itu ya. Maka kita tuh bisa menginversekan f inverse k itu sama dengan x. Jadi ketika pindah posisi, kita kasih inverse. Atau ini juga bisa dibalik, jika f inverse k adalah x, maka kita bisa menulis fx sama dengan k. Gitu aja, tinggal bolak-balik aja ya. Oke, jadi kalau ada kasus seperti ini, kita cepat-cepat untuk mengubah ke dalam bentuk bukan inverse. Jadi kalau gitu kita buat f1 sama dengan 2a plus 2b. Oke? Oke, sekarang dari sini aja nih, kita bisa coba menggunakan rumus ini, atau persamaan ini, untuk mencari tahu berapakah nilai F1. Jadi F1 itu adalah, kita ganti X-nya dengan 1 ya. A kali 1 ditambah B, dan itu hasilnya adalah A tambah B. Oke, jadi kita bisa tulis di sini A tambah B sama dengan 2 dikali A plus B. Oke, nah di sini ada keunikan ya. Jadi A plus B sesuatu sama dengan 2 kali sesuatu. Berarti apa nih kira-kira nilai A plus B-nya? Yang bisa memenuhi ya. A plus B-nya harus 0. Ya, harus 0. Karena 0 sama dengan 2 kali 0 gitu. Nggak ada lagi yang lain. Jadi, kita bisa mengatakan ketika P itu adalah A plus B, bagaimana kuantitasnya terhadap Q, yaitu yang bernilai 0 itu ya. Ya, tentunya sama ya. Jadi, untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah C, di mana P sama dengan Q. Gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di sini ada segitiga PQR, sudah diketahui P itu ada di 1,4, R itu di 5,9. Namun Q-nya kita masih belum tahu nih ya. Luasnya itu 15. Oke. Titik S terletak pada PQ sehingga RS tegak lurus terhadap PQ. Oke, jadi simbol tegak lurus itu kayak gini ya. Oke, dan S itu sudah diketahui juga koordinatnya ada di 5,4. Jika A, B adalah koordinat Q, maka nilai A minus B adalah berapa? Oke, jadi tugas kita adalah mencari koordinat Q dulu, baru kita tentukan nilai dari A minus B-nya. Kita bisa membuka soal ini dengan luas segitiga. Oke, rumus luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas dikali tinggi. Betul ya? Nah, luasnya sudah diketahui yaitu 15. Setengah. Alasnya itu adalah, misalkan kita ambil PQ ya, sebagai alas. Ini. Cuman kita masih nggak tahu nih, panjang PQ-nya ini berapa. Karena koordinat dari Q-nya juga kita masih belum tahu. Jadi kita tulis aja dulu di sini PQ. Dikali dengan tinggi.
tingginya itu panjang dari RS, panjang ini. Karena kita lihat bahwa absisnya sama-sama 5, berarti ini garisnya itu garis vertikal ya. Sehingga untuk mencari panjang garis vertikal itu hanya dengan mengurangi nilai ordinatnya. 9 dikurangi 4 itu adalah 5. Oke? Sehingga kita akan dapatkan, kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka kita akan dapatkan 30 PQ dikali 5. Betul ya? Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai PQ-nya atau panjang PQ. Itu 30 dibagi 5 dan langsung aja 6. Oke? Jadi panjang PQ-nya itu adalah 6. Nah, kita tahu bahwa P dan Q itu tuh garis horizontal atau garis mendatar. Kalau garis mendatar itu berarti nilai ordinatnya sama, yaitu 4. Kita tulis di sini 4 ya. Sehingga kita tinggal mencari absisnya aja. Karena Q di sebelah kanan dari P, maka absisnya itu lebih besar daripada absis dari P. Jadi kita tinggal tambahkan aja 1 ditambah panjang dari PQ, yaitu 6 ya. Jadi 1 tambah 6 itu adalah 7. Oke? Sehingga kita bisa tahu nilai dari absis Q itu adalah A, kemudian ordinat dari Q itu adalah B, sehingga nilai A minus B itu adalah 7 dikurangi 4, yaitu 3. Oke? Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah A, 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Di sini ada nilai minimum fungsi kuadrat f adalah minus 8. Oke? Dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Nah, ini dua titik yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena ordinatnya itu sama-sama 0. Sini. Artinya, min 1 dan 3 itu tuh bertindak sebagai akar dari fungsi kuadrat tersebut. Jadi kalau kita punya sumbu X kayak gini, kalau kita punya sumbu X, ini adalah min 1,0 ya. Di sini adalah titik min 1, kemudian 3 itu ada di sini. Dan ada dua kemungkinan bentuk grafiknya kan ya. Bisa begini, ya kan? Fungsi kuadrat itu kan bentuknya parabolik ya. Atau bisa juga bentuknya kayak gini. Nah, kira-kira mana yang cocok? Yang cocok adalah, kita lihat lagi di sini nilai minimum fungsi kuadrat minus 8. Apa itu yang dimaksud dengan nilai? Nilai minimum itu maksudnya adalah nilai ordinat dari puncak. Itu di sini, itu di minus 8. Berarti tipenya yang tipe begini ya, tipe senyum gitu ya. Nah, grafik fungsi tersebut melalui titik 4, berapa? 4, berapa? Maksudnya, kita perlu tahu dulu fungsi kuadrat ini itu apa. Kita buat dulu, ini fx sama dengan, kita buat faktor yang akar-akarnya itu adalah min 1 dan 3. Apa itu faktornya? Kan faktor yang akar-akarnya min 1 itu adalah x plus 1. Ya nggak? Kan x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. Kemudian faktor yang memberikan akarnya itu 3, itu adalah x min 3. Jadi, kita akan mengalihkan faktor x plus 1 dikalikan dengan faktor x min 3. Jadi, kita tulis di sini, x plus 1 dikali x min 3. Gitu ya. Tapi kita kasih A di sini. Tujuannya itu adalah untuk lebih memastikan bahwa dia itu memiliki atau melewati titik di sini. Ini kan tengah-tengahnya itu kan. Tengah-tengah antara min 1 dan 3 apa? Ini kita sebut aja misalkan A ya. Atau yang lain deh, misalkan P. Berapakah nilai P? P itu di antara min 1 dan 3, tengah-tengahnya. Kalau mencari tengah-tengahnya itu tinggal jumlahkan min 1 dengan 3, lalu dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 itu adalah 1 ya. Jadi P-nya itu adalah 1. Artinya koordinat titiknya itu adalah 1, minus 8. Jadi kita harus mencari nilai A di sini supaya ketika F-nya itu adalah minus 8, X-nya itu adalah 1. Oke, jadi kita tulis di sini 1 tambah 1, 1 min 3. Sehingga kita akan dapatkan A dikali 2 dikali min 2. Ini minus 8 ya. Sehingga 2 kali minus 2 kan min 4 ya.
min 4A, ini minus 8, maka A-nya adalah 2. Oke? Sehingga kita bisa tahu nilai fungsi kuadrat di sini itu adalah fx sama dengan 2 dikali x plus 1 dikali x min 3. Nah, sekarang ketika x-nya itu 4, nilai f-nya itu b. Jadi kita tulis di sini b sama dengan 2 dikali 4 plus 1 dikali 4 min 3. Oke, jadi kita bisa tahu nih nilai b-nya berapa ya. Dengan satu step lagi nih. Jadi 2 dikali 5 dikali 1. Hasilnya adalah 10. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah delta D, yaitu 5. 10 ya. Berarti yang C ya. Oke, begitu. Oke Sobat Bima, gimana nih? Sudah mulai paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.